itu ngalah gitu sama manusia gitu. Terus apa namanya, gini ya, kalau misalnya Tuhan itu kan ada sesuatu tuh yang mustahil bagi dia gitu. Apa itu? Tuhan itu nggak mungkin mati. Ya, ya, ya sebentar. Maksudnya gini, maksudnya itu kan Tuhan itu kan nggak mungkin mati kan. Nah ini kan tentang kedagingan itu di mana gitu, dalam Trinitas itu di mana gitu. Ya, ini hal-hal yang sebenarnya tuh bikin orang itu malah apa ya, malah susah gitu memahami tentang konsep kamu ya. Atau gini lah. Ya. Sorry, maaf, itu kata hati gua. Sorry, itu kata hati gua sebenarnya. Ya. Saya udah dipanggil ya. Saya dipanggil sama Tuhannya Yesus nih. Ya, melapor dulu nih. Oke. Baik, Sar ya. Thank you ya. Ya udah, oke. Siap. Frido lanjut. Silakan Pak. Tadi Aderion bawa statement, mana sih catatan aku? Memulihkan kodrat manusia yang udah hancur, bukan hewan binatang. Itu. Lanjut Pak Frido. Ya, sebelum nanti saya turun ke itu Bang Efrido, kebetulan tinggal Bang Efrido dengan Bang Aderion ya, kalian berdua ya. Saya mohon diri juga. Terima kasih semua ya. Nanti kelihatan 21. Nanti kelihatan 21. Enggak. Nanti Aderion dengan ini saja. Oke, saya mute saja ya. Oke. Ya, jadi statement Abang Aderion tadi gimana tadi Pak moderator? Firman yang menjelma menjadi memulihkan kodrat manusia yang hancur. Memulihkan kodrat manusia yang hancur akibat dosa. Memulihkan kodrat manusia sudah hancur akibat dosa, Pak. Gitu, Pak. Iya. Jadi kan begini ya. Bisa kan? Dipahami nggak? Atau enggak? Coba direnungi. Bisa, istilah kan begini kan. Jadi Tuhan itu menjelma menjadi manusia, di mana manusia ini selama ini sudah dikuasai oleh maut, oleh iblis, dan firman itulah yang mengambil alih nanti kan gitu ya. Masuk ke dalam dunia maut. Tapi disitulah rancunya Pak. Gimana ya? Jadi seolah-olah kita di situ kalau statement begitu kan konsekuensinya itu kita menghujat Tuhan. Tuhan di mana gini ya, menghujat firman lah, nggak usah kayak menghujat firman itu yang tadi menjelma menjadi manusia, dan firman itu nanti harus diserahkan kepada iblis. Artinya gerbang maut itu gimana wajib iblis kan yang menguasai kuasa maut itu kan iblis. Artinya ya gerbangnya ya iblis gitu. Gerbang maut itu jelas iblis. Artinya firman itu wajib diserahkan kepada iblis dulu supaya dia itu dihakimi oleh iblis. Nah, dan nanti malah Tuhan itu diibaratkan sebagai domba yang tidak bercacat celah. Artinya memang penghinaan yang sangat luar biasa gitu loh. Masa domba? Biasanya yang sebelumnya umat Israel itu mengorbankan domba ya kan. Nah, sekarang Tuhan sendiri yang dikorbankan, ya berarti sama dengan domba gitu. Artinya kok Tuhan bisa sama seperti domba? Jadi terlalu hina banget gitu loh. Artinya dipenetrasi setelah diangkat setinggi-tingginya Yesus itu segala-galanya, segala macam raja. Nanti diturunkan serendah-rendahnya sampai setingkat domba. Kan gitu. Jadi memang ya maaf kata ya penghujatan jadinya gitu loh. Secara tak langsung kepada Tuhan. Ya kalau iman sih nggak apa-apa sih. Silahkan saja beriman seperti itu. Gitu aja sih, sebab nggak habis pikir saya gimana ya. Tapi dari statementnya Adrian sudah menyatakan Tuhan dikorbankan sama domba, Pak. Dia memulihkan kodrat manusia yang hancur akibat dosa. Itu statement Aderion, Pak, bukan Tuhan dikorbankan sama domba, Pak. Silakan. Iya, maksudnya dia dipulihkan, ya kan Tuhan itu firman itu kan harus masuk ke alam maut. Ya kan? Dia kan memulihkan kodrat manusia yang telah mati, yang telah istilahnya melanggar si Adam itu kan, karena si Adam melanggar buah terlarang, artinya manusia jatuh ke dalam dosa dan dikuasai iblis. Dan datanglah Tuhan firman gitu kan,
yang akan menyelamatkan. Artinya di situ firman itu harus masuk dulu ke gerbang maut. Nah, sementara gerbang maut itu yang menguasai iblis. Artinya Tuhan harus diserahkan ke iblis dulu. Dan itu memang nyata di doktrinnya bahwa Yesus ini diadili, difitnah, ya kan, diseret segala macam, diserahkan kutuk gitu. Pokoknya jelek-jelek lah gitu kan, ditanggung gitu kan. Nah, diserahkan semuanya di kayu salib, terkutuklah orang sebab ada tertulis terkutuk yang mati di tiang kayu salib, kan begitu. Jadi memang gimana konsekuensinya Tuhan itu harus menghadapi itu, karena memang sebelumnya manusia itu udah dikuasai oleh iblis, gerbang maut, oleh alam maut gitu kan. Nah, kan begitu. Jadi yang sebelumnya itu domba yang dikorbankan, yang sekarang kan Tuhan, firman untuk menghapus dosa, kan gitu. Ya, no komen lah, silakan aja ya kan. Lanjut. Bang Aderion minta satu tanggapan dari Bang Evrido bahwa Tuhan itu dijemput di gerbang maut. Nah, itu kan sama iblis katanya gitu, Pak. Yang saya tangkap, Pak. Halo, Pak Aderion? Kan begini, itu kan kenyataannya memang tuh Yesus kan diadili oleh iblis. Ya, artinya dikuasai oleh iblis. Yudas jelas iblis untuk menunjukin persembunyian Yesus. Pilatus apalagi di persidangan dipersekusi, disuruh ngaku gitu kan. Nah, kan begitu. Waduh, narasumbernya jelas iblis semua di situ. Pak Yusuf mau ditanggapi, Pak Yusuf? Oke, sedikit ya. Saya ada tadi dengar ya, Tuhan kok sampai jadi domba ya begini. Mengerti di dalam apa yang dimunculkan di dalam baik PL maupun PB, ada istilah-istilah tertentu yang jangan diartikan lurus. Karena dikatakan Yesus adalah anak domba Allah, sudah jadi domba Allah Tuhannya Kristen. Enggak gitu maksudnya. Begini, untuk memahami apa yang dikatakan pengorbanan atau ini, kita lihat prototipe di dalam perjanjian lama. Bagaimana itu semua sudah dilakukan, yaitu tentang pengorbanan. Bagaimana ada hubungannya dengan darah anak domba. Ini yang dimaksudkan di dalam PB. Tentang siapakah Yesus itu sebagai anak domba Allah sejati. Bukan berarti Yesus itu domba. Enggak gitu cara mengartikannya. Kedua, tadi saya dengar tentang apa? Yesus dijemput Dijemput gerbang iblis, Pak. dijemput Tuhan oleh iblis. dijemput oleh iblis, kata Evrido gitu, Pak. Ini saya pun nggak mengerti maksudnya, apakah ketika Yesus wafat itu ya karena dalam pemikiran orang Islam bahwa alam maut dia kuasai iblis, maka ketika dia masuk ke dalam alam maut maka Yesus dijemput iblis. Ini saya juga nggak ngerti. Ada satu ayat di dalam di dalam perjanjian baru, aku berkuasa menyerahkannya, maksudnya menyerahkan nyawanya, dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ini sangat-sangat menekankan bahwa kuasa Yesus, jangankan Bapa, apalagi setan. Enggak itu. Yesus mengatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula untuk mengambilnya kembali. Ini sangat membuktikan kealahan Yesus dalam hal kuasa tentang kehidupan. Oke ya. Jadi tidak ada konsep di dalam kekristenan ketika Yesus itu mati, Yesus disambut oleh iblis, itu enggak ada sama sekali. Oke ya. Ya gini maksud saya begini Pak, biar nggak salah paham ya. Bentar Bang. Jadi begini ya, kenapa Yesus itu diadili oleh iblis gitu? Sekutu-sekutu iblis lah, artinya sekutu-sekutu iblis gitu kan. Kenapa kalau memang untuk penghapusan dosa yang sebelumnya yang melakukan yang melakukan upacara penebusan domba itu kan dulu imam-imam, rabi-rabi ya kan di bait suci. Ya seharusnya kalau memang ada konsep ada teologi seperti itu sebelumnya, ya memang pastilah imam-imam yang akan mengadili gitu loh. Dengan apa ya istilahnya ya. Enggak semberaut seperti itu. Maksud saya semberaut itu masa ada Yudas yang berkhianat,
apalagi di persidangan, di persekusi, terus ditelanjangi, diseret-seret, ditelanjangi gitu kan kacau balau. Padahal sebelumnya umat Israel ini melakukan penembusan dosa dengan domba itu dengan orang-orang yang ya boleh dikatakan suci lah gitu, atau mendekati suci lah, kayak imam, rabi-rabi kan gitu, dan dilakukan di tempat yang suci, yaitu di bait suci gitu. Nggak ada satupun pengkhianat yang turut serta di situ, pengkhianat atau apalah gitu kan, atau orang jahat. Nah, sementara di Yesus sendiri upacara sakral sedunia ini ya, umat manusia itu malah ikut serta iblis di situ. Kan aneh. Kan ini korban seluruh dunia ini. Korban apa? Oke lah, metafor ya, anak domba Allah kan gitu. Ya, gimana itu? Itu kan disetarakan. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi ini kan untuk menebus segala umat manusia ini. Sedangkan hanya menebus untuk satu orang aja dilakukan di tempat suci, orang suci gitu kan, dengan ritual suci. Nah, sementara Yesus dikorbankan dengan semrawut. Kan gitu. Udah kacau balau, murid lari-lari. Ya, oke. Sebelum Bang Aderion, saya sedikit kasih pemahaman seperti ini ya. Begini Bang Efrida, bahwa memahami prototipe yang saya maksudkan bukan berarti kejadian di perjanjian lama itu diadopsi mentah-mentah di dalam pengertian pengorbanan Yesus Kristus. Tidak dengan apa ya, tetapi ada gambaran, nanti saya kasih tahu tentang bagaimana gambaran yang dipahami tentang pengorbanan sekali untuk selamanya. Karena Anda tadi juga menyatakan di tempat yang kudus. Oke, begini. Prototipe yang kita bisa pelajari dari perjanjian lama yaitu bahwa bukan bercerita tentang di sana imam yang mengorbankan. Jadi kalau begitu di perjanjian baru imamnya mana untuk mengorbankan Yesus? Bukan itu maksud prototipe yang saya katakan. Prototipe ini gambaran yang bisa membentuk pengertian yang bisa dipahami untuk penebusan sekali untuk selamanya ini. Bagus ketika Anda mengerti tentang pengorbanan itu pasti dilakukan di tempat yang kudus. Oleh karena itu, siapa yang kudus selain dalam tubuh Yesus? Itu satu. Prototipenya akan masuk ketika Anda memahami betul tentang apa yang dimaksud gambaran-gambaran yang mau menyediakan tentang pengertian penebusan sekali untuk selamanya. Anak domba, darah anak domba ketika di dalam perjanjian lama ini dipakai sebagai suatu ikatan perjanjian atau penebusan akan ini, itu yang dipakai di dalam pengertian perjanjian baru, darah Yesus sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi pengorbanan lain selain ini. Oke ya, mungkin dilanjutkan Bang Aderion, saya pun sekalian permisi turun. Iya. Baik, terkait tentang domba, tentu orang-orang Islam itu istilah domba itu kaget. Karena memang mereka, Islam itu memang bukan bagian dari para nabi-nabi sebelumnya. Ini saya mau ngasih ayat nih tentang kata domba ini. Memang ini dikenal, Pak. Nih, Yehezkiel 34 ayat 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Hasem Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Yesus nanti, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kiri kanan dan kambing di sebelah kiri sebagai hakim. Dan istilah prototipe yang dimaksud di Pak Yusuf tadi ini, kenapa ada mengenal domba? Orang-orang Israel itu akan langsung mengasosiasikan domba itu yang dimaksud di kejadian ini. Abraham pada saat mau hampir menyembeli anaknya yang harusnya anaknya mati tapi diganti oleh domba, seperti ini nih. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, ini prototipe nih.
kok domba tiba-tiba ada cuma 1 biji tanpa gembala muncul aja di belakang. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Harusnya Ishak yang mati, tapi diganti oleh domba. Itulah makna domba itu, karena mereka kan dari keturunan Abraham. Kenapa Daud itu juga menggunakan, para nabi-nabi itu menggunakan istilah domba? Karena dari Abraham ini bermula semuanya, Pak. Yang harusnya kita yang mati, tapi diganti kepada domba yang tidak bercela, yang tidak ada dosa. Itu yang disembelih. Itulah makna kurban, tapi itu nantilah. Terus makanya di Yohanes 1 ayat 29 Yesus itu disebut anak domba Allah. Karena Allah sendiri yang menyediakan kurban bagi kita, bukan kita yang menyediakan kurban. Kalau kurban kita itu tuh, korban manusia itu seperti ini, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini diubah nih, sejujurnya gue mesti ngomong. Ini diubah oleh orang-orang Yahudi. Sebenarnya yang benar itu tubuh yang kau sediakan bagiku, tapi mereka ganti menjadi membuka telingaku. Ini dari teks Masoretic teks ini. Teks Septuaginta yang lebih tua ini bukan membuka telinga, tapi menyediakan tubuh bagiku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Kenapa? Karena kurban yang sesungguhnya sudah terjadi dan sudah dinubuatkan tentang Mesias yang menderita ini. Sesudah penahanan, ini Yesaya 53 ayat 8-10, penghukuman ia terambil. Ini manusia loh Pak, iya di sini, bukan kambing nih. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang mati hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Betul loh, di samping sebelah kanannya penjahat-penjahat kan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa bilang kurban itu nggak ada kurban manusia? Ada. Cuman belum digenapi. Kamu cari di perjanjian lama sampai botak nggak akan ketemu itu. Betul. Cuman kan ini loh, mana? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, ini Mesias nih, dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ini manusia Pak. Kalau disebut kata ia di sini, ia itu pengganti kata pengganti untuk manusia. Nggak mungkin kita ngomong iya sama kambing. Nah inilah yang digenapi oleh di dalam diri Yesus. Makanya di Matius 5:17, aku datang bukan untuk mentiadakan, melainkan untuk menggenapinya, mentiadakan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Di Lukas 24 ayat 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Seluruh perjanjian lama itu menulis tentang dia, tentang Mesias ini. Nabi-nabi itu tuh menantikan Mesias Pak, bukan menantikan nabi terakhir, nabi penutup. Nggak ada itu, nggak ada konsep nabi penutup. Yang mereka nantikan tuh Mesias. Kita tahu dari mana itu? Kita cek orang Yahudi yang sekarang tanpa bait Allah ini, yang mereka nanti siapa? Mesias. Walaupun dia menolak Yesus, tapi nggak bisa dibohongi, mereka pun menantikan Mesias. Bohong itu Taurat itu, mereka dengan Taurat itu mereka bisa sempurna hidupnya. Kalau memang bisa sempurna, ngapain nunggu Mesias? Ya taat aja sama Taurat. Harusnya mereka nggak perlu lagi menantikan Mesias. Suka atau nggak suka, Mesias itu sangat penting buat mereka, buat orang-orang Yahudi. Nah, di Islam, boleh minta waktu sedikit? Sebentar. Di Islam semuanya hilang, hancur, lebur. Kamu nggak ngerti namanya domba itu seperti apa. Kamu nggak ngerti lagi kurban itu maknanya apa. Nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti kamu. Kamu itu nggak akan ngerti kurban itu kenapa sih mesti disembeli. Nggak akan ngerti. Saya udah pernah debat ini sama Bang Juma. Bang Juma juga nggak ngerti kok. Apalagi kamu. Oke, tapi apa-apa, saya Bang tantang Evito, kalau mau bisa dipahami nggak dari Aderion ini bahwa korban manusia itu ada di nubuatan Yesaya berapa tadi? Bisa. 50 ya? 53 ayat 8 sampai 10. Tepatnya ayat 10-nya. Urus saja agamamu sendiri, bro. Urus saja agamamu sendiri, bro. Amang ini dikeluarin aja, Bang. Dia keluarin aja. Kok dia mau main gundu yang di sini? Di sini kita lagi main gundu kok. Urus saja. Bang Derion,
Kemarin minta waktu 1 menit ya, Bang Derion. Kemarin kan aku udah minta tuh, Bang Derion nggak mau ini sih, nggak mau ini aku di fallback, jadi aku nggak bisa nggak bisa mau DM gitu. Emang siapa Pak? Namanya bukan Aftana nih pasti deh. Nggak mungkin. Iya, ini Aftana. Kemarin Aftana kan aku minta tuh waktu kita di roomnya sama sama si ini Ahlul Kitab, ingat kan? Oke, tahu. Coba ya, gua fallback ya. aja. Nanti biar kita lebih enak kan gitu, Bang. Oke, siap. Ya udah, oke. Dah, aku itu aja, aku nggak mood ini, lagi nggak mood debat, nggak mood bicara. Nih, udah oke, kita aja ya, Bang Pak. Kaisar. Siap, Bang Kaisar, maaf ya, siap. ganggu sebentar. Makasih ya buat semuanya. Oke, selamat sore, selamat malam. Oke, selamat malam Pak. Jadi gimana Bang Efrido, jawaban-jawaban dari Aderion kira-kira bisa puas nggak bro? Iya. Atau masih mau bertanya? Ya sebenarnya bisa aja sih. Enggak mau bertanya. Itu kan memang beda persepsi ya. Kalau di kami, maksudnya beda persepsi. Bang Aderion bilang tadi bahwasanya konsep domba itu sejak Ibrahim betul, yang seharusnya dikorbankan anaknya, tapi malah diganti dengan domba. Nah, sebenarnya yang jadi domba itu bukan, yang dimaksud dengan domba itu adalah kan patuh ya kan. Domba itu kita mengembalakan domba pasti dia patuh ya kan, maksudnya dia jinak gitu. Kita arahkan ke sini dia ke sini, kita ikat dia di pohon ini dia situ. Artinya yang domba itu adalah Ibrahim secara spiritual ya, secara roh itu yang domba itu Ibrahim, bukan anaknya. Secara anaknya gitu. Sebab kenapa Ibrahim dombanya Tuhan? Karena Ibrahim itu patuh kepada Allah waktu itu gitu. Nah begitu. Jadi makanya kalau di Al-Quran tidak pernah Allah mengatakan umat-umatnya itu domba atau semacam kebinatangan lah gitu. Umat Muslim ini malah kami dimuliakan gitu kan. Loh, gimana sih? Sebentar. Ini biar maaf nih gue putusin. Justru tadi gue menunjukkan, nggak perlu Pak, biar kamu tahu. Kan tadi kan saya bilang kamu itu nggak ngerti makna domba. Kamu kan langsung mengasosiasikan itu domba ya binatang, Yesus seperti binatang, nggak kayak begitu. Dengar dulu. Iya, gini, tadi kan saya nunjukkan makna domba kan saya jelaskan. Kok saya jelaskan? Kamu kalau jelaskan kenapa kamu nanya? Kenapa bingung? Gini, sebentar Bang. Bentar, Mbak. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya mau apa ini? Saya ulang azan. Saya mau ini. Sebentar dulu. Nanti kita lanjut. Tenang aja. Jadi begini Bang Derion. Kalau kami memahami domba gitu kan, itu adalah mereka yang patuh gitu. Mereka yang bisa digembalakan. Mana ada domba gitu, di dalam Islam itu ada yang patuh? Nggak ada Pak. Kamu jangan nambah-nambahin. Nggak ada itu pemaknaan domba itu, kalian disebut domba nggak ada. Nah, kenapa begini ya? Dengar dulu Bang. Di mana Quran kamu dengar dulu, kok dipotong dulu. Dengar dulu. Kamu potong, kamu minjem kitab kami, kok istilah kami buat kamu. Aduh. Kan saya bilang domba itu gini, kamu nggak kenal. Kamu itu nggak kenal konsep domba itu, kamu nggak kenal Pak. Kamu nggak kenal. Sekarang kamu begini Bang, dengar dulu Bang. Nggak bisa. Jika Tuhan mengatakan umat Israel domba-dombanya, kenapa domba pula yang dikorbankan? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut satu kali pun tentang umatnya itu adalah domba, nggak pernah. Makanya saya bilang ini profil Tuhan yang baru. Ilah yang kamu sembah itu adalah profil ilah yang baru, bukan kelanjutan. Nggak ada kelanjutan. Nggak ada kelanjutannya. Semuanya hilang di buat Quran. Semua hilang, Pak. Jejak nabi-nabi itu hilang kalian buat. Moderator kok diam aja sih, gimana sih? Lu kamu perkosa kitab saya. Nggak perlu nunggu moderator gua. Ngapain nunggu moderator? Saya jelaskan kamu jelaskan ya, oke. Kitab kamu. Nah, itu boleh kalau kayak gitu, oke. Gua tunggu. Oke, jadi begini ya. Yang ditunggu-tunggu Israel itu, Bani Israel itu memang Mesias ya, Al-Masih. Tapi di Al-Quran dijelaskan yang ditunggu-tunggu umatnya Yesus itu, umatnya Isa itu adalah Ruhul Kudus. Maksudnya apa? Bukan roh penghibur. Ada juga itu akan datang di Quran. Seorang di Al-Quran yang bernama Ahmad. Mana coba mana? Ada, masa aku mana disebut roh ini penghibur? Saya malas
Mana Bukan roh penghibur? tapi Ehmed. Iya, apa tuh Ehmed? Roh. Memang roh atau manusia? Kebenaran. Jadi begitu Kebenaran. Pak. Jadi memang bukan mentoknya bukan di Yesus. Yesus sendiri di kitab Bapa mengatakan akan datang setelahku roh penghibur. Jika aku tidak pergi dia tidak akan datang gitu. Artinya dia disuruh menunggu ada sesuatu hal yang akan datang gitu. Bukan mentoknya di Yesus, tidak. Ini seolah-olah mentoknya di Yesus. Kalau kami jelas di Muhammad mentoknya Nabi terakhir. Nggak ada lagi Muhammad Rasulullah kami baginda kami mengatakan akan datang lagi. Ini itu nggak ada. Begitu, Jadi Pak. itu yang kamu maksud itu, yang dimaksud Yesus itu orang. Gitu. Roh penghibur. Iya, roh penghibur itu roh atau manusia? Ajaran, Pak. Ajaran. Yang Siapa yang bilang ajaran? Siapa yang ajaran disebut ajaran? Itu siapa? Ya setidaknya begini, saya membantah bahwa tanggung jawab. Yesus bukanlah mentok di Yesus. Lihat. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Siapa yang bilang pengajar? Siapa pengajaran? Roh Kudus. Artinya kan nggak mentok. Enggak, saya cuma membantah begini. Istilahnya tidak mentok. Jangan kau bilang dia tidak mentok di Yesus. Ada lagi yang ditunggu-tunggu oleh umatnya Yesus itu. Oleh umatnya Yesus ada yang ditunggu-tunggu juga. Bukan ditunggu begitu. ini. Jadi posisinya sama. Orang Israel menunggu Mesias. Orang umatnya Isa atau murid-muridnya Isa menunggu kedatangan roh kebenaran gitu loh. Entah siapa ya terserahlah. Bukan siapa ya, dia nunggu itu. Jangan terserah, ini langsung dikasih tahu jawabannya. Iya, Roh Kudus. Roh Kudus. Memang Muhammad ya kudus. Nah, apakah Roh Kudusnya ada benar tuh? Apanya? Kristen berani menyalahkan berani menyalahkan orang Israel salah Mesiasnya, menunggu Mesias tapi dia salah gitu kan. Murid dijanjikan Roh Kudus. Saya juga berani orang Kristen menunggu Roh Kudus, menunggu Roh Kudus. Ya, boleh jadi Roh Kudusnya salah juga. Enggak, nggak mungkin. Mana mungkin Roh Allah itu salah. Ya setidaknya murid-murid Yesus menunggu kedatangan Roh Kudus. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Menunggu kedatangan Roh kebenaran ya. Roh penghibur adalah keputusan Roh Kudus. Ini bukan manusia. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang diperlukan. Perlu ini. Jadi ini memang Roh Kudus di sini sudah datang pada saat itu. Karena pada waktu itu di Yohanes 14 ayat 16 yang ini, bentar ya. Pada saat yang di sini Yesus ngomong ini, memang dia kan belum pergi. Pada waktu Yesus udah bangkit dan naik ke surga, ya, ini Roh Kudus ini bekerja sebab ini pada waktu itu para rasul menghadapi orang-orang Farisi yang menuntut pada orang-orang pengikut Kristus yang bukan dari non-Yahudi untuk disunat. Nah, ini dibahas sama para rasul. Ini bisa seperti ini. Kita jangan membebankan suatu hal yang mereka tidak tahu sebelumnya. Kan mereka kan nggak tahu Taurat. Nah, akhirnya mereka tuh berkonsili, memuktamarkan ini melalui Roh Kudus. Keputusan ini yang diambil. Apa keputusannya deh? Ini, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu ini kamu di sini tuh bukan ke Aderion ya. Di sini saat konteksnya itu pada orang-orang jemaat gereja di Yerusalem. Kamu di situ pada gereja di Yerusalem. Makanya kalau ortodoks makan darah itu tuh bukan karena darah itu dosa. Bukan, tapi nggak boleh. Karena untuk mentaati keputusan gereja. Tapi bukan berarti darah itu haram, enggak. Karena untuk menghormati ini, keputusan ini. Tapi orang-orang yang makan darah, kita juga nggak boleh menghakimi dia. Makan babi, kita nggak boleh saling menghakimi tentang makanan apa yang kamu makan. Oh, kamu makan babi, kamu dosa. Itu nggak boleh, itu nggak diajarin di dalam kekristenan. Karena makanan apapun itu tidak membawa keselamatan, Pak. Makan babi itu, kalau makan babi itu tiba-tiba masuk neraka.
Apa hubungannya babi sama neraka? Gak ada hubungannya. Nanti gue bisa jelaskan tuh kenapa babi itu ini masalah makanan jadi melebar deh. Udahlah kan ada Bang Efrido mau sholat tuh, Bang Efrido mau sholat. Udah closing statement aja bro. Konsep Tuhan monoteis. Tadi kan Bang Efrido menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terlihat, tidak sama dengan ciptaannya. Kayak gitu. Terus Aderion juga kan Tuhan itu Allah itu akan apa sih tadi? Aduh jadi lupa lagi. Memuliakan dosa-dosa akibat dosa gitulah. Gitu kan. Memulihkan kodrat manusia yang hancur oleh dosa gitu ya. Kodrat ilahi lupa. Ya udah closing statement dari kekristenan sama muslim lah tentang monoteis itu kayak gimana. Saya dulu ya sedikit aja ya. Jadi gini ya. Monoteisme ala Islam itu adalah menuhankan satu-satunya Tuhan ya. Tuhan artinya meyakini Tuhan itu wahid ya. Dan kita itu tauhid. Yang tauhid itu umatnya, ingat, bukan Tuhan yang tauhid, tapi umatnya yang tauhid. Apa itu tauhid? Berserah diri kepada yang satu itu, yang wahid itu, yang satu gitu. Maksudnya apa? Umpama ya, yang hebat itu Allah. Kita diberi kekayaan. Siapa yang memberi kekayaan? Ya Allah gitu. Nah, itu tauhid. Doktrin lah. Adalah umatnya. Sorry Pak, maaf. Jadi yang tauhid. Jadi jangan salah ini ya, jangan saya persepsi bahwa yang tauhid itu Allah, bukan. Yang tauhid itu adalah umatnya yang ditauhidkan gitu, hatinya itu. Nah, begitu. Efrido 2023. Nah, yang Allah itu adalah wahid. Begitu. Jadi kalau kita umpamanya, maksudnya gimana ya? Maksudnya kita memandang Allah itu karena kita memahami bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha adil ya, kita mengikuti surat-surat dari Allah, firman-firman, apalagi kata-katanya gitu, titah-titahnya. Kalau kita hanya berargumen tentang perintah Tuhan, artinya mending kamu aja jadi Tuhan gitu kan, kamu hebat, kamu tahu kan gitu. Nah, kalau kita sudah berserah diri kepada orang yang tahu gitu kan, ya ngapain kita berpikir gitu. Nah, begitu. Ya, nantilah kita gabung lagi. Saya nggak begitu konsentrasi lagi karena waktu sholat sudah masuk, karena perintah Allah. Saya mengundurkan diri. Terima kasih atas kalau ada ucapan salam ya Bang ya. Salam semuanya. Sorry ya tadi kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Closing statement dari Bang Efrido seperti itu. Closing statement dari gua nggak usah lah. Dari tadi kita ditanya kok. Cukup suara kucing aja. Iya. Ya kesimpulannya tetap iman kekristenan itu nggak ada menyembah tiga Tuhan, itu nggak ada. Karena ayat pun, satu ayat pun di dalam kitab yang ada di kanon perjanjian baru itu pun kamu cari sampai gundul, nggak ada tuh kami menyembah Tuhan yang tiga, nggak ada. Apalagi Al-Quran ngomong janganlah berhentilah menyebut tiga. Lu kapan kita pernah menyebut tiga? Allah itu satu. Di ayat mana yang menyebutkan Tuhan itu tiga di dalam kitab kami? Nggak ada. Itu alamat kemana itu? Quran mengalamatkan itu ke siapa? Ke kami. Loh, kalau ke kami mana di ayat yang disebut Allah itu tiga? Itu salah alamat. Memang Quran itu kalau berbicara tentang Nasrani, yang kalau memang itu Nasrani kalian alamatkan ke kami, salah alamat kalian. Kami tidak pernah menyebutkan Tuhan itu tiga, nggak pernah. Tentang Tritunggal itu jelas kok, kita bisa menjelaskan itu maksudnya apa. Tapi nggak pernah disebut Tuhan itu tiga. Enggak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Bapa, Firman, dan Rohnya itu tuh bukan tiga Tuhan, Pak. Itu namanya hipostasis, realita konkret. Sama kayak lu kita nih, gue bukan hendak menyamakannya, tapi mau mencoba menjembatani supaya kalian tuh ngerti. Yang disebut kita nih manusia itu sumbernya itu Aderion nih. Aderion, di dalam diri Aderion itu terdapat perkataan Aderion dan juga rohnya Aderion. Tapi apakah ada tiga Aderion? Ya enggak. Satu manusia, satu hakikat Aderion itu. Nah itulah hubungannya. Nah, kalau hubungannya seperti Dono, Kasino, Indro, betul. Itu ada tiga Tuhan. Dono punya bapaknya sendiri, Kasino punya bapaknya sendiri, Indro punya bapaknya sendiri. Ada tiga bapaknya. Loh kalau kami enggak. Tritunggal itu Allah yang Esa, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yaitu Bapa. Itulah sumbernya. Di dalam diri yang Bapa ini, itu terdapat firman dan rohnya.
Itulah Tritunggal. Ini maksud Tritunggal. Enggak menghubungkan ada 3 Tuhan, tapi bagaimana Allah yang Esa itu. Ya di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat firman dan roh. Kalau misalnya Allah enggak Tritunggal, itu batu namanya. Batu. Allah mungkin enggak ada firmannya. Di mana disebut kalau Allah itu tidak memiliki firman? Enggak ada. Di mana disebut Allah itu tidak memiliki roh? Enggak ada. Ya ada rohku. Roh Tuhan telah membuat aku. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuatku hidup. Nafas yang maha kuasa telah membuatku hidup. Roh Allah. Ada juga dia memiliki roh. Siapa bilang Tuhan gak ada yang memiliki roh? Oh, roh itu angin deh. Apapun yang tidak kelihatan itu orang Yahudi menyebutnya ruah, Pak. Angin kayak kentut itu disebut ruah. Iblis, malaikat itu disebut roh. Itu sesuatu yang tidak kelihatan. Itu loh makna roh. Roh Allah pun juga punya roh. Roh yang menghidupkan, hayatnya Tuhan, hidupnya Tuhan. Ya kalau nggak ada roh, nggak mungkin. Alkitab itu tidak pernah menyebutkan kalau Allah itu tidak punya roh, kecuali Islam. Islam itu memang Allahnya nggak punya roh. Iya, rohnya lah disebut Jibril kan, gitu, malaikat loh. Salah, nggak pernah ada gitu. Coba baca Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuatku. Kamu mau nyebut itu angin. Nafas, di bawahnya dijelaskan, nafas yang maha kuasa telah membuatku hidup. Bukan angin, Pak. Memang kita bisa hidup karena siapa? Karena dia, karena Roh Kudus. Orang Yahudi nggak kenal, kayak Billy mana kenal kayak gini-gini, paling ngeles dia. Oh, itu salah terjemahan adek, kan gitu. Oh, gitu-gitu doang kan. Kemampuan Billy kan begitu, orang-orang Yahudi sekarang. Ngomongin yang disalahin terjemahannya. Tapi gak mau jujur gitu. Memang ada kok roh Tuhan itu di dalam diri Tuhan yang Esa itu. Ya gitu aja sih dari gua penutupnya. Oke, biasa sekali ya bro. Tadi gue Dari ada Aderion. gue sebut Billy. Wih, sawer. Neplos gue juga gak tahu kan. Sawer.